semuanya, saya Yemi Masipayung. Di sini akan menjelaskan mengenai estimasi interval untuk selisih dari dua proporsi. Nah, di sini ada masalah dua sampel untuk populasi binomial. Kita misalkan sampel acak independen berukuran N1 dan N2 dari dua populasi berdistribusi Bernoulli, yaitu X1 yang berdistribusi binomial dengan parameter N1 dan P1, dan X2 yang berdistribusi binomial dengan parameter N2 dan P2. Sampel min kita notasikan dengan X1 bar dan X2 bar, dan sampel proporsi dinotasikan dengan P1 dan P2 dengan rumus P1 sama dengan X1 dibagi N1 dan P2 sama dengan X2 dibagi N2. Nah, sekarang kita langsung saja masuk untuk mencari rumus dari estimasi interval selisih dua proporsi. Jika proporsi P1 dan P2 sudah diketahui, maka dapat diperoleh pivotal quantity untuk μ1 kurang μ2 dengan nilai μ1 kurang μ2 sama dengan P1 dikurang P2. Nah, di sini kita tahu bahwa X1 bar itu adalah estimator yang unbiased terhadap P1, sehingga kita misalkan X1 bar sama dengan P topi 1 dan X2 bar juga sama, yaitu merupakan estimator yang unbiased terhadap P2, sehingga kita misalkan X2 bar sama dengan P topi 2. Sini kita akan mencari nilai ekspektasi dari selisih X1 bar dan X2 bar. Kalau kita uraikan, ekspektasi dari X1 bar kurang X2 bar itu akan sama dengan ekspektasi dari X1 bar dikurang ekspektasi dari X2 bar. Nah, dari distribusi sampling kita tahu bahwa nilai ekspektasi dari X bar itu sama dengan mu, sehingga ekspektasi dari X1 bar itu sama dengan mu1 dan ekspektasi dari X2 bar itu sama dengan mu2. Nah, tadi nilai mu1 kurang mu2 sama dengan P1 kurang P2, sehingga kita peroleh ekspektasi dari X1 bar kurang X2 bar sama dengan P1 dikurang P2. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari variansi X1 bar dikurang X2 bar. Nah, kalau kita uraikan variansi X1 bar dikurang X2 bar, yaitu variansi X1 bar ditambah variansi min X2 bar ditambah dua kovariansinya. Nah, di sini variansi min X2 bar bisa kita, koefisien dari min X2 bar bisa kita keluarkan menjadi min 1 dikuadratkan dikali variansi X2 bar ditambah variansi X1 bar. Nah, di sini kovariansinya bernilai 0 karena X1 dan X2-nya tidak saling mempengaruhi, sehingga kita peroleh variansi X1 bar karena ini dikuadratkan menjadi tambah variansi X2 bar. Sekarang kita akan mencari nilai dari variansi X bar. Karena tadi X-nya berdistribusi binomial, maka dengan menggunakan distribusi sampling, nilai dari variansi X bar itu sama dengan peluang sukses dikali peluang gagalnya dibagi N. Jadi karena ini X1 bar, jadi peluang sukses pertama dikali peluang gagal, yaitu 1 kurang P1 dibagi N-nya, N1, ditambah peluang sukses yang kedua dikali peluang gagal yang kedua, yaitu 1 kurang P2 dibagi N2. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai dari variansi X1 bar dikurang X2 bar, yaitu P1 dikali 1 kurang P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 per N2. Sekarang kita sudah menemukan variabel acak untuk selisih dua proporsi, yaitu P topi 1 kurang P topi 2 berdistribusi normal dengan ekspektasi P1 dikurang P2
dan variansinya adalah P1 dikali 1 kurang P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 per N2, sehingga kita memperoleh nilai Z dengan menggunakan teorema limit pusat, yaitu variabel acaknya dikurang ekspektasi per akar dari variansi yang mendekati normal baku atau normal 0,1. Nilai Z ini hanya bisa digunakan untuk N yang besar atau N lebih dari 30. Nah, karena sudah dapat nilai Z tadi, sudah bisa kita masukkan ke rumus peluang min Z alpha per 2 kurang dari Z alpha per 2 sama dengan 1 kurang alpha. Atau wilayah yang mau kita cari itu bisa kita lihat dari gambar ini. Di sini min Z alpha per 2 dan di sini Z alpha per 2. Nah, sini adalah wilayah yang akan kita cari atau nilainya sama dengan 1 kurang alfa. Jadi kita masukkan nilai Z ini tadi ke sini. Jadi kita peroleh seperti ini. Lalu untuk menemukan rumus dari estimasi interval selisih dua proporsi, kita ubah yang diantara ini menjadi P1 kurang P2 karena kita mau mencari selisih dua proporsinya. Jadi dengan menggunakan distribusi pendekatan kita perolehlah rumus dari estimasi interval selisih dua proporsi dengan peluang P topi 1 dikurang P topi 2 dikurang Z alpha per 2 dikali akar P topi 1 kali 1 kurang P topi 1 per N1 ditambah P topi 2 dikali 1 kurang P topi 2 per N2 kurang dari P1 kurang P2 kurang P topi 1 kurang P topi 2 ditambah Z alpha per 2 kali akar P topi 1 dikali 1 kurang P topi 1 per N1 ditambah P topi 2 dikali 1 kurang P topi 2 per N2 sama dengan 1 kurang alfa. Atau kita juga bisa mencari nilai estimasi intervalnya dengan cara yaitu P1 dikurang P2 sama dengan P topi 1 dikurang P topi 2 plus minus akar P topi 1 kali 1 kurang P topi 1 per N1 ditambah P topi 2 dikali 1 kurang P topi 2 per N2 begini. Nah, jadi dari uraian-uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu jika X1 dan X2 adalah variabel acak binomial yang berukuran N1 dan N2 lebih dari sama dengan 30 yang memiliki parameter proporsi P1 dan P2 dengan P topi 1 sama dengan X bar 1 atau sama dengan X1 per N1 dan P topi 2 sama dengan X bar 2 atau sama dengan X2 per N2, maka kita dapat mencari nilai estimasi interval selisih kedua proporsi tersebut dengan cara P1 kurang P2 sama dengan P topi 1 dikurang P topi 2 plus minus Z alpha per 2 dikali P topi 1 kali 1 kurang P topi 1 per N1 ditambah P topi 2 dikali 1 kurang P topi 2 per N2, dan wilayah P1 kurang P2 tadi merupakan interval konfidensi 1 kurang alfa kali 100% untuk selisih dari dua proporsi. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal, yaitu sebuah perusahaan komputer membuat dua buah software antivirus yakni jenis A dan B untuk keperluan penelitian. Maka diinstal pada dua buah komputer yang masing-masing berisi 1000 jenis virus. Setelah kedua komputer diisi dengan virus tersebut, kemudian diinstal antivirus jenis A untuk komputer 1 dan antivirus jenis B untuk komputer 2. Beberapa saat kemudian diketahui dalam komputer 1 terdapat 825 virus yang dapat dinonaktifkan dan pada komputer 2 terdapat 760 virus yang berhasil dinonaktifkan. Pertanyaannya itu tentukan selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi kematian virus oleh antivirus jenis A dan B tersebut.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita kumpulkan terlebih dahulu data-data yang diperlukan untuk mencari selisih dari proporsi ini. Yang pertama, di sini ada komputer 1 terdapat 825 virus, sehingga X1 sama dengan 825. Dan pada komputer 2 terdapat 760 virus, sehingga X2 sama dengan 760. Kemudian untuk N masing-masing virus yaitu masing-masing berisi 1000 jenis, maka N1 dan N2 nya itu 1000. Kemudian kita mencari nilai p-topi masing-masing komputer. Untuk p-topi 1 itu sama dengan X1 per N1 825 dibagi 1000, itu sama dengan 0,825. Dan p-topi 2 sama dengan X2 per N2 sama dengan 760 per 1000, atau sama dengan 0,76. Nah, kemudian di sini tentukan selang kepercayaan 95%. Maka nilai 1 kurang alfanya adalah 95%. Sehingga alfanya yaitu 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Nah, di sini kita akan mencari nilai Z alfa per 2. Nilai alfa per 2 berarti 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Sekarang kita akan mencari nilai Z 0,025. Di sini ada tabel untuk nilai Z 0 sampai Z. Jadi di sini Z-nya adalah 0,025. Nah, untuk nilai dari 0 sampai positif hingga itu bernilai setengah dari peluang keseluruhan. Peluang keseluruhan yaitu 1, maka setengahnya adalah 0,5. Sehingga kita akan mencari nilai, untuk mencari nilai yang diarsir ini adalah dengan 0,5 dikurang 0,025, diperoleh nilainya itu 0,475. Kemudian kita cari pada tabel yang bernilai 0,475, itu di sini terletak pada 1,9 dan 6. Jadi 1,96. Jadi kita masukkan langsung ke rumus estimasi intervalnya. Untuk nilai p-topi 1 tadi bernilai 0,825 dan p-topi 2 itu bernilai 0,76. Kemudian Z alfa per 2 tadi yaitu 1,96. Nah, untuk masing-masing variansinya kita memasukkan sesuai data masing-masing, kemudian dioperasikan, diperoleh intervalnya adalah 0,0296 sampai 0,1004, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa selang kepercayaan 95% selisih dua proporsi tersebut adalah berada antara 2,96% sampai 10,04%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.